Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd, ikhwati fillah, naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak. Fa insyaallah sanuwasil darsana fi maddatil adabi wal akhlaq min kitab sahihil adabil islamiyah, wa atamannakum ala hamasah li musyarakati hadzal darsil mufid, wa arjukum an taftahu wa tattali'u kitabakumul muqarrar. Fa insyaallah fi hadha al-liqa' sanakhus mawdu'an jadidan min kitab sahihil adabil islamiyah, ala wa huwa adabu al-isti'zan. Fa arjukum kadzalika husna al-istima' wal insat litastafidu istifadatan jayyidatan min hadha ad-dars. Taib ikhwati fillah, indana al-an adabu al-istizan. Al-adabul awal adamud dukhuli qabla al-istizan. Adab yang pertama adalah tidak masuk sebelum meminta izin. Al-adabus tsani an yaqula assalamu alaikum a'adakhul. Adab yang kedua mengucapkan assalamu alaikum, apakah saya boleh masuk? Kemudian adab yang ketiga an yasta'dzina salasan fa in lam yu'dzan lahu raja'a. Adab yang ketiga an yasta'dzina salasan, meminta izin 3 kali. Fa in lam yu'dzan lahu raja'a, jika tidak diizinkan baginya maka dia pulang. Adab yang keempat an yadhkur ismahu wa la yaqulu ana, agar menyebutkan namanya dan tidak mengatakan ana, tidak mengatakan saya. Adab yang kelima an la yaqifa al-musta'dzinu amamal babi biwajhihi, agar tidak berdiri orang yang meminta izin tersebut persis di depan pintu. Yang keenam adamul ilhahi fil izni, ya, tidak merengek ketika meminta izin. Kemudian yang ketujuh al-istizanu ala al-maharim, meminta izin kepada para mahram. Kemudian yang kesembilan istizanul atfali ghairu al-balighin, meminta izinnya anak-anak kecil yang belum baligh. Kemudian yang ke-10 assalamu qabla al-kalam, mengucapkan salam sebelum berbicara. Jadi ini adab-adab istizan, adab-adab minta izin, ya, ketika kita misalnya masuk ke rumah orang ataupun misalnya di rumah sendiri, kemudian kita ingin masuk ke kamar, misalnya kamar orang tua kita atau kamar kakak kita, abang kita, saudara kita, maka kita minta izin. Jadi ini adab-adabnya, ya. Adab istizan yang pertama adalah adamud dukhuli qabla al-istizan, tidak masuk sebelum meminta izin. Jadi sebelum kita diizinkan jangan dulu masuk, ya. Misalnya kita ingin bertamu, ya, mengunjungi teman kita, saudara kita, ya. Kemudian kita ingin masuk ke rumahnya.
Sebelum diizinkan jangan masuk dulu ya, jangan masuk. Itu merupakan adabnya ya. Jadi merupakan adab ketika kita mengunjungi atau berkunjung, apakah ia ke tempat saudara kita, teman kita, maka kita tidak boleh masuk ke rumahnya sebelum diizinkan. Jadi kita minta izin dulu, kalau diizinkan nanti baru boleh kita masuk. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada orangnya. Kalian mengucapkan salam kepada pemiliknya atau pemilik rumah tersebut. Jadi adab ketika bertamu atau kita mengunjungi rumah orang lain, jangan masuk sebelum diizinkan ya. Jadi kita minta izin dulu, kita ucapkan salam. Nah, kalau dipersilahkan masuk, silahkan masuk. Kemudian adab yang kedua, an yaqula assalamu alaikum a'adakhul, agar mengucapkan assalamu alaikum. Jadi kita ucapkan salam. A'adakhul, apakah saya boleh masuk ya. Setelah kita ucapkan salam, kemudian pintu dibuka, kita tanya, boleh masuk? Kalau diperbolehkan silahkan masuk. Tapi kalau misalnya tidak, ya apa boleh buat ya, kita pulang. Rawa Abu Dawud bi sanadin sahihin an Ribi'in qala. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ribi'i, beliau menuturkan, haddatsana rajulun min Bani Amirin radhiyallahu anhu, menceritakan kepada kami seseorang dari kalangan Bani Amir radhiyallahu anhu, annahu ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin, bahwasanya dia pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin, sedangkan Nabi ketika itu berada di dalam rumah. Faqala aliju, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadza fa'allimhu al-istizan. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, aliju, saya boleh masuk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pembantunya, mengatakan kepada pelayannya, ukhruj ila hadza, keluarlah, temui orang ini. Maksudnya tadi orang yang datang ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'allimhu al-istizan, lalu ajari orang tersebut untuk minta izin. Faqul lahu qul assalamu alaikum a'adakhul, katakan baginya, dia mengucapkan assalamu alaikum, apakah saya boleh masuk? Fasami'ahu rajul, lalu laki-laki tersebut mendengarnya. Faqala, kemudian dia mengatakan, kemudian dia mengucapkan assalamu alaikum a'adakhul, assalamu alaikum, keselamatan atas kalian, a'adakhul, apakah saya boleh masuk? Fa'adina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada orang tersebut, kemudian dia masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi di dalam kisah ini menyuruh pembantunya agar mengajari tamu tadi tentang adab berkunjung, tentang adab
mengunjungi rumah orang lain. Yaitu jangan langsung boleh masuk ya, tapi ada kalimat salam sebelumnya ya. Salam kemudian ditanya boleh masuk. Ya, jangan langsung nanya boleh masuk gitu tanpa mengucapkan salam sebelumnya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabatnya ya bagaimana adab ketika berkunjung ke rumah orang lain. Kemudian adab yang ketiga, an yasta'dzina salasan fa illam yu'zan lahu raja'a. Agar minta izin 3 kali, jika tidak diizinkan baginya raja'a, maka dia pulang. Fa fis sahihaini, disebutkan dalam kitab Sahihaini. Apa yang dimaksud dengan Sahihaini? Yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'dzana ahadukum salatan. Apabila salah seorang dari kalian telah minta izin 3 kali, falam yu'zan lahu, dan tidak diizinkan baginya, falyarji, maka hendaklah ia pulang. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah orang, ya, kita sudah minta izin 3 kali, ya, dan ternyata tidak dijawab atau malah tidak diizinkan untuk masuk, maka kita silahkan untuk pulang, ya. Baik, kita lanjutkan adab yang keempat, an yadhkura ismahu wa la yaqulu ana, agar menyebutkan namanya dan tidak mengatakan saya. Jadi ketika kita berkunjung, kita sudah mengucapkan salam, sudah mengetok pintunya, sudah minta izin masuk. Ketika misalnya ada yang bertanya dari dalam rumah, atau pemilik rumahnya bertanya, siapa, ya, siapa di luar, ya, siapa itu yang mengucap salam, maka jangan katakan ana, jangan katakan saya, tapi sebutkan langsung nama, ya, sebutkan langsung nama kita. Fabis Sahihaini, disebutkan dalam Sahihaini, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayar hutang ayah saya. Pada waktu al-baba faqala manza, faqultu ana, faqal ana ka'annahu karihaha. Lalu saya mengetuk pintu. Pada waktu al-baba, lalu saya mengetuk pintu, faqala manza. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa itu? Faqultu ana. Saya menjawab ana. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana ka'annahu karihaha, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Jadi ketika Jabir bin Abdullah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayar hutang ayahnya, setelah dia mengetuk pintu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa? Maka Jabir mengatakan ana, dia tidak mengatakan namanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ana. Jadi nampaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan jawaban tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin Jabir menyebutkan namanya biar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, ya. Baik, kita masuk ke adab yang kelima, an la yaqifa al musta'zinu amamal babi biwajhihi.
agar tidak berdiri orang yang meminta izin itu persis di depan pintu. Jadi ketika kita bertamu, jangan berdirinya persis di depan pintu. Ya. Rawa Abu Dawud wa sahhahu al-Albani. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, qala, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi rumah kaum, lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi, beliau tidak berdiri persis di depan pintunya, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendatangi rumah orang lain, dia tidak berdiri persis di depan pintunya, menghadap pintunya. Lakin min ruknihil aimani au al aisari, akan tetapi di sudut pintu sebelah kanan atau sudut kirinya. Jadi kita berdiri atau menghadapnya, menghadap ke sudut pintu, baik sudut sebelah kanan atau boleh juga sudut pintu sebelah kiri. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wa dzalika anna ad-dura lam yakun 'alaiha yauma idin suturun. Yang demikian itu karena rumah-rumah belum ada ketika itu yang memiliki penutup, ya. Belum ada sitar, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri persis di depan pintu dan menghadap ke pintu, tapi agak ke samping, ya, atau ke samping kanan, ke samping kiri. Kemudian beliau mengucapkan salam, ya. Baik, kita masuk ke adab yang keenam, adamu al-ilhah fil idni. Tidak merengek atau bersikeras, ya, ketika meminta izin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lakum irji'u, apabila dikatakan kepada kalian irji'u, pulanglah kalian, farji'u, maka pulanglah. Huwa azka lakum, yang demikian itu lebih suci, ya. Jadi ketika misalnya kita bertamu disuruh pulang, ya, tidak diizinkan masuk, maka silahkan kita pulang, tidak usah merengek, ya, tidak usah menuntut, minta-minta, ya. Baik, kita lanjut adab yang ketujuh, al-istizanu ala al-maharim, meminta izin kepada para mahram. Dan ternyata misalnya di dalam rumah pun, ya, di situ ada mahram kita ingin masuk ke kamarnya, tetap kita disunnahkan, ya, untuk tetap kita disuruh untuk minta izin, ya. Rawa Malikun, Imam Malik meriwayatkan an Safwan ibni Sulaim, dari Safwan bin Sulaim, an Atha bin Yasarin, dari Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Faqala ya Rasulullah, laki-laki tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, asta'zinu ala ummi, apakah saya perlu minta izin kepada ibu saya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Faqala ar-rajulu inni ma'aha. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, sesungguhnya saya bersamanya. Sesungguhnya saya bersamanya di dalam rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istazin alaiha, minta izinlah kepadanya." Faqala ar-rajulu, lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Inni khadimuha, sesungguhnya saya melayaninya, sesungguhnya saya membantunya." Faqala lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atuhibbu an taraha uryanatan?" Apakah kamu ingin melihatnya dalam keadaan tidak berpakaian? Qala la. Lalu laki-laki tersebut mengatakan tidak. Qala fasta'zin 'alaiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasta'zin 'alaiha, minta izinlah kepadanya. Jadi ketika kita di rumah ya, mau masuk ke rumah ibu kita ya, kita minta izin ya. Kita ketok pintu ya, kita ucapkan salam, minta izin masuk, karena itu adabnya ya. Rawa al-Bukhari, Imam al-Bukhari meriwayatkan fil adabil mufrad, di dalam kitab al-adab al-mufrad, an al-qamata qala, dari al-qamah beliau menuturkan, ja'a rajulun ila abdillahi qala, datang seseorang kepada Abdullah, beliau mengatakan, asta'zinu ala ummi, apakah saya harus minta izin kepada ibu saya? Faqala, Abdullah menjawab, ma ala kulli ahyaniha, tidaklah setiap waktu tuhibbu antaroha, ibumu ingin kamu terus melihatnya. Jadi ada juga beberapa waktu, beberapa kesempatan orang tua kita, ibu kita tidak ingin agar kita melihatnya. Ya, mungkin dia lagi memakai pakaian ya, atau yang lainnya. Rawa al-Bukhari, Imam al-Bukhari meriwayatkan fil adabil mufrad, di dalam kitab al-adab al-mufrad, bi sanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, anna rajulan sa'ala Hudzaifah radhiyallahu anhu faqala, asta'zinu ala ummi. Ada seseorang bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, orang tersebut mengatakan, asta'zinu ala ummi, apakah saya perlu minta izin kepada ibu saya? Faqala illam tasta'zin 'alaiha ra'aita ma takrah, jika kamu tidak minta izin kepadanya, nanti kamu melihat apa yang tidak kamu inginkan. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, begitu juga para sahabatnya mengajarkan kita agar beradab, agar beretika ketika kita mau masuk ke kamar ibu kita atau kamar saudari kita, kakak kita, intinya semua mahram kita, kita harus memiliki etika ya, minta izin dulu ya. Taib, adab yang ke-9, istizanul atfal ghairu al-balighin, minta izinnya anak-anak kecil yang belum balik. Rawa al-Bukhari fil adabil mufrad, Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab al-adab al-mufrad bi sanadin hasanin an Atha, dengan sanad yang hasan dari Atha. Qol, beliau menuturkan, sa'altu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma faqultu, saya bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu saya mengatakan, asta'zinu ala ukhti, apakah saya perlu minta izin kepada saudariku? Faqala na'am, Ibnu Abbas menjawab, iya. Fa'attu faqultu ukhtani fi hujuri, lalu saya mengulangi, bertanya lagi, ukhtani fi hujuri, dua saudariku berada di dalam kamarku, wa ana umawwinuhuma, dan saya yang memberikan belanja kepada keduanya, wa anfiqu alaihima, dan saya yang memberi nafkah kepada keduanya. Asta'zinu alaihima, apakah masih tetap saya harus
izin kepada keduanya? Qala na'am. Ibnu Abbas mengatakan iya. Jadi walaupun saudara kita tersebut, kita yang menafkahi, kita yang menanggung biaya hidupnya, tinggal di rumah kita, tinggal satu rumah dengan kita, maka kita tetap harus minta izin. Ibnu Abbas mengatakan di akhir ini, atuhibbu antarahuma uryanataini, apakah kamu ingin melihat keduanya dalam keadaan tidak berpakaian? Jadi kenapa disuruh di sini harus minta izin? Ya, karena siapa tahu ketika itu ibu kita atau saudari kita ya belum memakai pakaian atau belum memakai pakaian dengan lengkap. Oleh sebab itu maka disuruh untuk minta izin dulu. Jadi hikmahnya kenapa kita disuruh untuk minta izin dulu ya kepada mahram kita, ibu kita, saudari kita ketika kita ingin masuk ke kamarnya? Karena siapa tahu ketika kita masuk ya tiba-tiba tanpa minta izin, ternyata saudari kita atau ibu kita ya belum lengkap memakai pakaian ya. Khawatir kita melihat hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, summa qara'a, kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirah wa min ba'di salatil isya thalathu awratil lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik, belum dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali, pada 3 kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh. Ini waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaianmu di tengah hari. Itu tadi wahina tad'una thiyabakum minaz zahirah. Kemudian yang ketiga, setelah sholat isya. Itulah 3 waktu bagi kamu, tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Qala falam yu'mar haula'i bil izni illa fi hadhil awraqis thalath. Beliau menuturkan tidaklah disuruh mereka untuk meminta izin kecuali pada 3 waktu tersebut. Jadi 3 waktu tersebut min qabli sholatil fajri, ya, sebelum sholat subuh, kemudian ketika di siang hari, kemudian setelah sholat isya. Itu adalah waktu-waktu biasanya orang istirahat, dan biasanya orang kalau di rumah pun bisa jadi tidak memakai pakaian dengan lengkap. Oleh sebab itu disuruhlah anak-anak itu, oleh sebab itu disuruhlah para pembantu, ya, para pelayan
anak-anak sendiri untuk minta izin kalau masuk ke kamar kita. Kemudian kita lanjut, qala wa idza balagul atfalu minkumul huluma. Apabila anak-anak kecil dari kalian telah sampai balik, fal yasta'zinu kama sta'zana alladziina min qablihim. Maka hendaklah mereka minta izin sebagaimana minta izin orang-orang yang sebelum mereka. Jadi kalau anak-anak kecil itu sudah dewasa, berarti orang dewasa diharuskan ya minta izin ketika mereka masuk ke kamar, ya. Maksudnya ke kamar yang walaupun ke kamar mahramnya, ya. Harus minta izin walaupun mereka masuknya ke kamar mahramnya. Qala Ibnu Abbasin fal idnu wajibun 'alan nasi kullihim. Ibnu Abbas mengatakan minta izin itu suatu kewajiban atas semua manusia. Jadi jangan main masuk-masuk saja ya di kamar walaupun itu mahram kita, apalagi yang bukan mahram, ya. Apalagi di rumah orang lain, ya. Kemudian adab yang ke-10, assalamu qabla al-kalam. Mengucapkan salam sebelum berbicara. Rawa At-Tabarani, Imam At-Tabarani meriwayatkan fil Awsat, di dalam kitab Al-Awsat, wa huwa hasanun bi syawahidihi, dan hadis tersebut hadis hasan dengan jalur-jalur yang lain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, assalamu qabla su'al, assalamu qabla su'al, mengucapkan salam sebelum bertanya. Faman bada'akum bis-su'ali qabla salami fala tujibuh. Siapa yang memulai bertanya sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kalian jawab. Gak usah kalian jawab pertanyaannya. Jadi ketika kita ingin bertanya, ya, misalnya kita ke sebuah kampung, kita mencari seseorang di situ, atau ke sebuah daerah, ya, dan kita misalnya tidak tahu rumah yang kita cari tersebut, kemudian kita jumpa di tengah jalan misalnya dengan seseorang, kita ingin bertanya, kita ucapkan salam dulu, kemudian kita bertanya, ya. Jangan langsung bertanya, ya, sebelum mengucapkan salam. Itu juga kalau misalnya ada orang yang bertanya kepada kita, ya, kalau dia langsung bertanya tanpa dia mengucapkan salam sebelumnya, ini lebih baik jangan kita jawab pertanyaannya, ya, sebelum dia mengucapkan salam. Tapi kalau dia sudah mengucapkan salam, ya, kemudian dia bertanya, ya, silakan kita jawab, ya, pertanyaan yang dia lontarkan. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesai menjelaskan adabu al-istizan, ya. Adab meminta izin. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Fa syukran lakum jami'an ala husni istima'ikum wa musyarakatikumul jayyidah. Fa jazakumullahu khairan. Fa nakhtatim liqa'ana hada bidu'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.